Oke, guys, kita belajar satu metode lagi, ya. Jadi untuk menghitung perpindahan, deflection, rotasi, ya, ada dua metode besar, yaitu satu berbasis geometri, satunya berbasis pada work atau usaha atau energi. Ya. Nah, yang terkelompok dalam metode geometri ini antara lain adalah double integration. Kemarin kita belajar moment area, dan kali ini kita belajar satu metode lagi, yaitu conjugate beam. Ya, conjugate beam. Oke. Jadi yang akan kita pelajari saat ini adalah satu metode yang disebut sebagai conjugate beam. Oke, ini mirip dengan metode sebelumnya yang kita pelajari, yaitu moment area theorem. Metode ini sangat powerful. Kenapa powerful? Ya, khususnya kalau bebannya sederhana. Kalau bebannya sederhana, artinya juga bentuk bidang momennya nanti juga sederhana. Ini menjadi sangat powerful. Powerful juga karena dengan mudah kita bisa menghitung besarnya perpindahan dan rotasi di titik tertentu. Ingat bandingannya dengan double integration. Yang kita dapatkan adalah persamaan perpindahan untuk seluruh balok dari ujung ke ujung. Padahal yang seringkali kita butuhkan hanya perpindahan di titik tertentu saja. Oke, nah metode ini juga bukan metode yang baru, ya. Ini ditemukan oleh Müller dan Breslau itu tahun 1865, dan metode ini juga sangat sederhana, ya. Tidak perlu melibatkan integral dan juga persamaan simultan. Jadi tidak perlu menyelesaikan integral maupun persamaan simultan. Yang perlu kita kuasai hanyalah statika biasa. Oke, sekali lagi sama dengan slide-slide saya yang lain, ya. Video ini hanya digunakan untuk melengkapi PowerPoint yang sudah ada plus teks dari yang ada di textbook yang kita gunakan. Oke, saya akan memulai, ya. Nah, metode conjugate beam ini saya tulis di atas saja. Ini dikembangkan berdasarkan similaritas, kesamaan bentuk, ya. Perhatikan ini, ya. Kita sudah pelajari turunan pertama dari V terhadap X itu adalah beban. Turunan pertama dari gaya lintang, gaya geser terhadap X adalah beban, ya. Demikian, dan juga turunan kedua dari M terhadap X adalah beban, ya. Turunan kedua dari M terhadap X adalah beban. Oke, ya. V ini kan dm dx. V ini kan dm dx. V ini turunan pertama dari M terhadap X. Oke. Nah, kemarin juga kita belajar apa? Nah, turunan kedua dari Y terhadap X, perpindahan, Y itu perpindahan, ini adalah M per E. M per E. Ini yang kemarin kita
pelajari di double integration. Nah, ingat ya, d dy dx ini kan bisa saya tulis seperti ini, ya. Sedangkan ini sendiri adalah theta, atau saya bisa tulis d theta dx sama dengan m per e. D theta dx adalah m per e. Nah, coba diperhatikan ini, ya, ada similaritas. Nah, ini pinternya Pak Müller-Breslau. Dia bisa melihat keindahan dari similaritas kondisi-kondisi seperti ini. Oke, apa yang dilihat? Ya, oke, ini W, beban. Yang dilihat keindahannya. Kalau misalnya beban, ya, ini beban yang bekerja satu balok, itu diganti dengan M per I, ya, bebannya diganti dengan M per I, maka ya M itu sebenarnya selaras dengan Y, ya. Jadi kalau perpindahan, kalau beban itu saya ganti dengan M per I pada balok, maka M itu selaras dengan Y, sedangkan V selaras dengan theta. V selaras dengan theta. Itu yang dilihat, ya. Jadi V selaras dengan theta, ya, V selaras dengan theta, sedangkan Y selaras dengan M. Nah, ini memberikan ide yang luar biasa. Idenya gimana? Oleh Pak Müller-Breslau tadi. Jadi kalau balok yang tadinya bebannya W tadi, kita mau cari perpindahan dan rotasinya, diganti. Ya, diganti, bebannya bukan W, tapi diberi beban yang baru, bebannya M per I. M itu bidang momen dibagi I. Maka, ya, maka V dari balok yang baru yang diberi beban M per I tadi itu sebenarnya selaras dengan theta. M selaras dengan Y atau perpindahannya. Nah, kalian dari statika sudah belajar menghitung V dan M, dan itu tentunya sangat mudah kalau statis tertentu. Benar dong? Nah, ini yang kemudian dikembangkan menjadi namanya metode conjugate beam. Ya, jadi slope atau rotasi di satu titik, ya, rotasi di satu titik pada real beam, ya, pada real beam itu secara numerik besarnya sama, secara numerik besarnya sama dengan gaya geser, ya, gaya geser yang terjadi pada conjugate beam yang dibebani dengan M per I. Ya, demikian juga Y, perpindahan vertikal pada real beam itu secara numerik besarnya sama dengan momen di titik tersebut, ya, pada conjugate beam yang dibebani dengan bidang M per I. Ya, ingat saya tulis saja di sini. Ya, theta itu selaras dengan V, Y atau delta itu selaras dengan M. Nah, kalian sudah pintar sekali menentukan M dan V. Nah, sekarang kita beralih ke conjugate beam-nya. Ya, jadi balok yang real ini, balok yang real
harus dirubah, dicarikan konjugatnya. Nah, ingat relasi ini. Oke, misalnya apa yang harus saya rubah untuk kondisi ini? Sendi. Ya, apa konjugatnya sendi? Kita tahu karakternya sendi itu apa? Deltanya sama dengan 0. Rotasinya tidak 0. Nah, ingat delta atau Y itu M. Ya, delta atau Y itu compares to M. Berarti kondisi apa yang momennya 0? Ya, tapi V-nya tidak 0. Momennya harus 0, tapi V-nya tidak 0. Nah, itu adalah sendi sendiri. Jadi, kalau di balok yang real, peletakannya sendi, di konjugatnya tetap sendi. Hal yang sama berlaku untuk kalau ini roll. Kalau ini roll, ya, roll deltanya perpindahannya 0, rotasi tidak 0. Ini M harus 0, V-nya tidak 0, sama seperti tadi roll. Ya, jadi kalau di real beam roll, di conjugate roll. Kalau jepit bagaimana? Jepit deltanya 0, rotasinya 0. Nah, berarti M-nya di sini harus 0, V-nya juga harus 0. Apa ini kondisi yang momennya 0, V-nya 0? Ujung bebas. Jadi ketika di real beamnya jepit, konjugatnya harus ujung bebas. Sedangkan kalau ini ujung bebas, berarti deltanya tidak 0, rotasinya juga tidak 0. Berarti harus dicarikan padanannya yang momennya tidak 0, V-nya juga tidak 0. Apa itu? Benar, jepit. Ya, jepit. Jadi kalau balok di realnya ini bebas, di sininya konjugatnya jepit. Oke, sekarang sedikit lagi bagaimana kalau saya punya sendi di tengah bentang. Jadi bukan di ujung. Sendi ini apa? Tetanya tidak 0, V-nya 0. Nah, konjugatnya apa? Yang theta V. V-nya tidak 0, tapi M-nya 0. Kondisi apa? Di tengah-tengah balok yang M-nya 0. Itu hanya terjadi kalau saya punya sendi. Sendi Gerber sering disebut demikian. Ya. Dan sebaliknya, kalau di sini sendi Gerber ya di tengah-tengah bukan di ujung, di sini berarti rotasi pasti tidak 0, tetapi V-nya gimana? Gimana? Kalau Gerber seperti ini. Ya. Oke. Rotasinya pasti tidak 0. Ya. Sorry, saya salah. Delta. Deltanya juga ini deltanya tidak 0. Ya, deltanya tidak 0. Nah, saya harus cari kondisi seperti apa yang V-nya tidak 0, M-nya juga tidak 0 di tengah-tengah balok seperti ini. M-nya tidak 0, V-nya tidak 0. Iya, betul. Ini sendi. Ya, sendi tetapi bukan di ujung. Momennya tidak 0, V-nya tidak 0. Betul. Oke, ini adalah conjugate B. Nah, kita latihan sedikit.